Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saya doakan semoga kita semua beserta keluarga kita dan orang-orang tercinta diberikan keberkahan dalam umurnya, diberikan kemurahan dalam rezekinya, diberikan kemudahan dalam urusannya, dan diberikan keselamatan serta kebahagiaan di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang najis dan cara mensucikannya, di mana najis itu dari segi bahasa kita artikan sebagai sesuatu yang kotor atau sesuatu yang menjijikkan. Dalam bahasa Arab kita kenal dengan mustaqdzar, sesuatu yang menjijikkan. Tapi ini lagi-lagi bukan yang akan kita bahas, karena yang akan kita bahas adalah definisi secara syar'i. Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa kalau kotor atau menjijikkan seperti ingus, seperti air mani, itu dianggap najis. Iya, tetap najis, tapi masih boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena najisnya itu bukan najis secara syar'i, karena itu hanya bahasa saja. Bahasanya najis, maksudnya kotor begitu ya. Tetapi hukumnya tetap suci, tidak mencegah keabsahan sholat. Lalu apa yang dimaksud dengan najis secara syar'i, secara istilah syar'i? Najis secara istilah syar'i yaitu sesuatu yang kotor atau menjijikkan yang dapat mencegah keabsahan sholat. Ya tentunya sekiranya tidak ada yang membolehkan, sekiranya tidak ada rukhsah, tidak ada kemurahan di situ. Tidak ada yang membolehkan. Kalau misalkan ada yang membolehkan, ya tidak masuk di sini. Seperti orang yang sholat tetapi tidak bersuci. Mau pakai air, dia tidak boleh pakai air sama dokter misalnya. Mau tayamum, dia sudah terkena najis sebelumnya. Maka bagaimana caranya yang seperti itu? Kita langsung sholat saja, namanya sholat lihurmatil waqti. Tetapi nanti sholatnya wajib diqadha kalau sudah sembuh, kalau sudah bisa taharah, kalau sudah bisa bersuci ya. Najisnya sudah dihilangkan, terus kita bersuci, berwudu kalau memang hadasnya kecil, dan mandi besar kalau memang hadasnya besar, lalu kita sholat dengan sholat qadha. Najis itu dikelompokkan ke dalam 3 jenis tingkatan. Yang pertama namanya najis mukhaffafah atau najis yang ringan, dan yang kedua adalah najis yang mutawassitoh, yaitu najis yang sedang-sedang saja, tidak ringan, tidak berat. Yang ketiga adalah najis mughalladzah atau najis berat. Najis ringan itu adalah najis yang berupa kencing anak laki-laki yang belum genap umur 2 tahun. Jadi bayi yang belum genap umur 2 tahun dan belum makan selain air susu. Jadi najis itu harus berupa kencing ya. Tidak masuk di sini pupnya. Jadi hanya kencing saja. Dan kencing itu harus dari seorang bayi laki-laki. Kalau perempuan tidak masuk di sini ya. Karena perempuan itu lebih pesing baunya ya. Terus belum berumur 2 tahun. Kalau sudah lewat 2 tahun itu sudah tidak termasuk ke dalam kategori mukhaffafah ya. Tetapi sudah nanti menaik ke menjadi mutawassithah. Lalu yang ketiga harus tidak makan selain ASI. Maksudnya yang menjadi makanan sehari-harinya, yang menjadi makan pokoknya itu sudah ASI saja itu. Tidak makan yang lain. Kecuali memang tidak menjadi kebiasaan hanya sewaktu-waktu saja, misalnya seperti tahnik, seperti minum obat, itu tidak apa-apa. Jadi harus ada 4 syarat di sini. Yang pertama adalah harus kencing, dan yang kedua harus anak laki-laki, yang ketiga harus belum genap 2 tahun, yang keempat belum makan selain air ASI ya. Lalu cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya yaitu cukup disiram dengan air, atau boleh dikatakan memercikkan air, yang tentunya air itu akan menghilangkan sifatnya najis ya, yang akan menghilangkan sifatnya najis. Misalnya air kencingnya hanya setengah cangkir misalnya, maka kita gunakan air yang lebih dari setengah cangkir, harus 1 cangkir misalnya. Meskipun air itu tidak sampai mengalir, maksudnya tidak melebar kemana-mana, hanya di situ saja. Yang penting misalnya najisnya hanya segini, maka kita siram sampai melebihi itu, sudah selesai, tidak perlu sampai kemana-mana. Dengan syarat ya, dengan syarat harus
sifatnya itu sudah hilang. Kenapa diistilahkan cukup disiram meskipun tanpa mengalir? Karena biasanya air kencing dari anak yang dengan 4 kriteria itu biasanya sudah hilang baunya, warnanya, dan rasanya dengan cara seperti itu. Tidak perlu kita menyiram dengan air yang banyak. Kalau memang tidak hilang, ya harus dihilangkan. Harus disiramnya itu sampai hilang. Tapi menurut Syekh Az-Zarkashi, itu tidak apa-apa meskipun ada bau dan warna yang tidak hilang. Yang penting rasanya hilang. Meskipun bau dan warnanya tidak hilang, tidak apa-apa. Itu berarti rasa itu memiliki karakter yang lebih kuat dibandingkan dengan bau dan warna ya. Begitu ya. Itu najis mukhaffafah, yaitu najis kencing anak laki-laki yang berumur belum 2 tahun dan tidak minum, tidak makan selain air ASI. Yang kedua yaitu najis mutawassit atau najis mutawassit atau najis yang pertengahan. Dia tidak termasuk ke mukhaffafah, juga tidak termasuk ke tingkat yang terakhir yaitu mughalladhah. Ya, seperti apa? Seperti darah, seperti nanah, seperti tai kucing, itu semuanya termasuk ke dalam mutawassit. Pokoknya tidak termasuk ke dalam najis mukhaffafah, juga tidak termasuk ke dalam najis mughalladhah, itu namanya sudah mutawassit ya. Lalu bagaimana cara mensucikan najis mutawassit ini? Sebelum kita beranjak pada cara mensucikannya, ada baiknya kita ketahui dulu ada istilah najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis aini dan najis hukmi. Najis aini itu apa? Yaitu najis yang masih ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Jadi najis itu betul-betul berwujud ya, ada wujudnya. Yang kedua adalah najis hukmi, yaitu najis yang sudah tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Artinya wujud dari najis itu sudah tidak ada, cuma masih tetap dihukumi najis. Kenapa? Karena memang belum disucikan, makanya dinamakan najis hukmi. Wujud najisnya sudah tidak ada tetapi belum disucikan, makanya hukumnya tetap najis. Namanya najis hukmi ya. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Kalau najis itu termasuk ke dalam kategori najis aini, maka caranya harus disiram sampai betul-betul hilang wujudnya. Sampai betul-betul hilang itu warnanya, baunya, dan rasanya. Tapi kalau itu termasuk ke dalam kategori najis hukmi, maka sangat mudah cara mensucikannya, cukup mengalirkan air. Karena memang baunya sudah tidak ada, warnanya tidak ada, juga rasanya juga sudah tidak ada. Jadi cukup mengalirkan air saja. Jadi kalau kita mau menghilangkan najis, mau mensucikan najis, dan najis itu ada wujudnya, najis aini, misalnya ada tai kucing misalnya. Cara paling mudah yaitu kita menghilangkan dulu tai kucingnya itu, entah dengan tisu kalau misalnya basah misalnya, sampai betul-betul hilang dan sudah tidak terlihat. Memang di tempatnya itu sudah tidak ada. Tidak ada najis, baunya juga sudah tidak ada. Kalau perlu kita gosok-gosok sedikit pakai kain basah biar betul-betul hilang. Setelah itu cukup disiram sedikit saja. Yang penting mengenai ke semua bagian tempat najis itu. Jadi kalau misalnya kita di aula yang sangat luas, terus ada di tengah-tengah itu kita ada najis misalnya tai cicak misalnya, itu cukup buang tai cicaknya sampai betul-betul hilang, lalu kita siram sedikit saja, baru kita lap dengan kain ya. Jadi itu sangat praktis, tidak perlu kita harus menyiram semuanya satu aula itu bisa kerepotan nanti ya. Jadi caranya menghukmi, menjadikan najis itu menjadi najis hukmi. Dan yang ketiga yaitu najis mughalladhah atau najis berat ya. Najis mughalladhah atau najis berat, yaitu najisnya anjing dan babi, atau yang timbul dari anjing dan babi seperti yang sudah saya terangkan ya. Yaitu misalnya kawin silang antara babi dan anjing, atau babi dengan kambing, atau anjing dengan sapi misalnya. Itu anak-anaknya itu juga semuanya termasuk ke dalam najis mughalladhah. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu harus disiram 7 kali. Dan salah satu dari yang 7 siraman itu harus dilumuri dengan debu, harus dicampur dengan debu ya. Prakteknya ya boleh dengan cara yang pertama, yaitu ini cara yang paling utama ya. Kita ambil air, lalu kita masukkan debu ke dalamnya, kita kocok ya, kita kocok sampai betul-betul
merata lalu kita siramkan. Itu namanya dicampur dengan debu. Atau debunya kita taruh dulu, lalu kita siram air, kita campurkan sampai betul-betul bercampur di najis itu, baru kita siram lagi. Atau dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara airnya dulu baru kasih debu sampai bercampur, lalu kita siram. Itu selesai ya. Pokoknya harus basuhan itu harus 7 kali, dan salah satu dari yang 7 itu harus ada yang dicampur dengan debu. Tapi ingat ya, rumus yang kemarin itu yang dinamakan 7 kali basuhan itu harus dihitung, cari dulu di mana basuhan pertamanya. Basuhan pertama itu dihitung setelah najis betul-betul hilang. Itu namanya basuhan pertama. Jadi kalau untuk menghilangkan najis mughalladzah ini perlu 8 kali siraman misalnya, maka 8-8-nya itu dikatakan basuhan pertama. Jadi harus menambah 6 kali lagi untuk dikatakan 7 kali basuhan. Nah, sekarang ada masalah ini ya. Di kitab ini tertulis seperti ini. Bagaimana kalau anak manusia yang dihasilkan dari manusia dan anjing atau dengan babi? Terus bagaimana kalau anjing dengan anjing atau babi dengan babi atau anjing dengan babi terus menghasilkan anak wujudnya persis seperti manusia? Terus bagaimana kalau kambing dengan kambing terus menghasilkan anak wujudnya persis seperti manusia? Nah, ini diperinci ya. Ini saya sebutkan rinciannya. Kalau anak yang dihasilkan dari manusia dan anjing, maka itu bisa dihukumi najis kalau memang berbentuk atau berwujud anjing, dan suci kalau berwujud manusia. Ini menurut Imam Romli ya. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar itu hukumnya ma'fu ya, diampuni. Artinya tetap boleh sholat meskipun jadi imam, itu boleh. Masuk masjid, berkumpul dengan orang-orang, itu tidak membuat orang lain najis meskipun disentuh dalam keadaan basah. Bahkan kalau terkena air sedikit itu tidak membuat air itu menjadi najis. Adapun anak yang ditimbulkan dari anjing dan anjing, itu tetap dihukumi najis meskipun berwujud manusia. Begitu juga anak yang dihasilkan dari manusia, sesama manusia, itu tetap suci meskipun berwujud anjing. Dan menurut sebagian ulama itu tetap taklif, tetap terkena kewajiban seperti manusia biasa kalau memang dia bisa bicara dan berakal. Karena sasaran perintah syara itu ya akal. Kalau tidak punya akal seperti orang gila, meskipun dihasilkan dari manusia murni, itu tetap tidak wajib. Tapi ini menurut sebagian ulama itu baru taklif, baru terkena perintah hukum, perintah agama, kalau bisa ngomong dan punya akal. Begitu juga anak yang timbul dari kambing dan kambing yang berbentuk manusia, berwujud manusia. Ini sama-sama terkena taklif, artinya berhukum seperti manusia biasa kalau bisa bicara dan punya akal. Dan boleh disembelih sebagai kurban, ini uniknya. Meskipun dia boleh menjadi imam, bahkan menjadi khotib. Makanya oleh ulama itu dijadikan tebak-tebakan, wayul ghazuh begitu bahasanya di kitab. Ada orang baca khutbah jadi imam sholat, tapi setelah itu bisa disembelih sebagai kurban, yaitu anak yang dihasilkan dari kambing yang berbentuk manusia dan punya akal, bisa bicara. Untuk referensinya saya ambil dari Hasyiah Al-Bajuri juz 1 mulai halaman 110 sampai 116. Dan Taqriratus Sadidah fil Masailin Mufidah mulai halaman 125 sampai 135. Demikian kita cukupkan dulu untuk kali ini. Kita akan lanjut tetap di bab najis, karena bab najis ini banyak penjelasannya. Nanti kita akan ambil masalah-masalah insyaallah di konten selanjutnya. Masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat atau yang sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.